Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Fadli Wiratama dari kelas TI 21A2 dengan NIM 31211039 akan menjelaskan tentang proyek aplikasi Smart Kasir untuk toko grosir berbasis desktop metode waterfall. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester susulan mata pelajaran manajemen proyek dan public speaking. Oke, selanjutnya ini adalah isi dari konten PowerPoint ini. Yang pertama nanti kita akan bahas business case, yang kedua project charter, yang ketiga scope project, yang keempat WBS, yang kelima Gantt chart, dan yang terakhir yaitu PDM. Oke, pertama saya akan jelaskan definisi manajemen proyek. Manajemen proyek dalam teknik informatika adalah pendekatan struktur untuk mengelola dan mengkoordinasi proyek-proyek di bidang teknologi informasi atau informasi teknologi. Ini melibatkan perencanaan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan, dan pengendalian proyek untuk mencapai tujuan proyek yang ditentukan. Nah, ada apa aja sih yang di dalam manajemen proyek itu? Pertama ada introduce. Introduce itu untuk memperkenalkan nama PT Anda atau nama PT Anda atau komunitas Anda atau organisasi Anda yang sedang Anda jalankan. Yang kedua itu business objective. Business objective itu apa yang organisasi Anda capai, yang ingin capai nanti ke depannya. Yang ketiga ada current situation. Current situation itu situasi sekarang. Situasi apa yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan oleh organisasi Anda. Yang keempat itu critical assumption. Critical assumption itu seperti berisi kritik-kritik asumsi tentang proyek yang sedang Anda jalankan. Yang kelima ada analysis of option. Analysis of option itu berisi analisa dari pilihan-pilihan proyek untuk yang Anda jalankan. Selanjutnya ada requirement. Requirement itu berisi seperti apa kebutuhan yang dibutuhkan untuk proyek Anda. Selanjutnya ada budget estimate. Budget estimate itu perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek Anda. Selanjutnya ada schedule estimate. Schedule estimate itu perkiraan proyek yang akan dijalankan atau jadwal-jadwalnya, kita berapa lama yang akan dijalankan atau kapan akan selesai. Selanjutnya ada potential risk, yaitu potensi dari kegagalan yang ada pada proyek Anda ke depannya seperti apa dan bagaimana Anda akan menyikapi kegagalan itu dan solusi-solusi apa yang akan Anda lakukan pada potential risk. Yang terakhir ada exhibit. Exhibit itu perhitungan dana yang dibutuhkan untuk proyek Anda seluruhnya, dimulai dari investasi atau modal awalnya, kemudian biaya staff, terus biaya ROI, NPV, dan lain-lainnya dihitung sehingga akan keluar laba bersihnya berapa untuk proyek yang sedang Anda jalankan. Di sini saya akan menjalankan dan menggambarkan sebuah proyek, yaitu proyek Smart Kasir untuk toko grosir.
Kenapa saya memilih kasir? Karena dalam toko grosir biasanya perkasiran itu masih sangat kuno atau ketinggalan zamannya. Banyak toko grosir itu masih menggunakan sistem manual, sistem yang sangat lambat, sistem yang sangat berpotensi dalam kesalahan penulisan, penghitungan, dan lain-lain. Tidak ada laporan per bulan, tidak ada laporan per tahun, tidak ada laporan keluar barang, masuk barang, dan lain-lain. Dan itu sangat berpotensi kegagalan dalam sebuah bisnis toko grosir gitu ya. Jadi di sini saya membuat proyek, yaitu software kasir otomatis yang akan membantu bisnis-bisnis toko grosir di luar sana. Di sini ada kajian teori atau landasan teori yang saya kutip. Di sini ada 5. Semuanya menggunakan metode waterfall ya, karena di sini saya akan menggunakan metode waterfall. Selanjutnya di sini ada business case-nya. Seperti ini isi business case seperti yang saya jelaskan di awal. Di sini ada introduction. Di sini ada Wiratama Company, itu adalah nama dari company saya, perusahaan yang bertujuan untuk membangun program software smart kasir di sini. Ada bisnis objektifnya, bisa dilihat di situ. Terus lalu ada current situation, ada analisis, lalu ada requirement, ada budget estimate dan analisis, ada schedule estimate, ada potential risks, saya akan bacakan sedikit. Wiratama Company, perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan software berbasis desktop, dan bisnis objektifnya itu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan profitabilitas dalam industri software. Terus ada current situation-nya, perusahaan yang berfokus pada pengembangan software berbasis desktop. Yang saya jelaskan sebelumnya itu karena banyak toko grosir yang masih manual, karena itulah alasan bisnis ini dijalankan. Lalu ada analisis option. Di situ ada 3 pilihan. Software harus compatible, desain mudah dimengerti, tidak memakan banyak biaya operasional. Dan ada requirement, ada fitur login, fitur mengelola pengguna, fitur laporan, fitur informasi transaksi, fitur barang masuk dan keluar, fitur penambahan barang, fitur informasi harga, fitur cetak struk, dan fitur cetak dokumen tahunan atau bulanan. Dan ada budget estimate, itu masih berbentuk paragraf ya. Ya mungkin kita akan lihat exhibit aja nanti. Lalu ada schedule estimate, yaitu perkiraan akan selesai selama 3 bulan. Lalu ada potential risk yang seperti saya jelaskan tadi, apa saja potensial risk yang akan terjadi pada pengembangan software ini. Nah, ini adalah exhibit tadi atau budget estimate. Itu ada pengembangan software 30 juta, hardware dan infrastruktur 15 juta, pelatihan implementasi
kontensi 10 juta dan dana cadangan 5 juta. Jadi investasi awal itu untuk program ini yaitu 60 juta. Selanjutnya ada nih sumber pendapatannya itu dari penjualan aplikasi bulanan 3 juta, per tahun dapat 36 juta. Terus ada layanan Pluna jual 1 juta, pendapatan per tahun 12 juta, total penerimaan kasnya per bulan 4 juta, pendapatan per tahunnya 48 juta. Terus ada detail payback period, biaya investasi awalnya tadi 60 juta, penerimaan kas berbulan 4 juta. Jadi penghitungannya itu biaya investasi awal dibagi penerimaan kas berbulan, jadi payback periodnya itu sekitar 15 bulan. Terus ada perhitungan ROI, biaya investasi awal 60 juta, penerima kas per bulannya 4 juta. Di perhitungannya itu penerimaan kas per bulan dibagi biaya investasi awal dikali 100%, jadi dapat 6,67%. Jadi ini perhitungan pendapatannya dari penjualan aplikasi per tahun ya. Tahun pertama maksudnya. Penjualan aplikasi 36 juta, layanan Purna jual 12 juta, total pendapatannya itu 48 juta. Lalu ada biaya operasional juga itu 12 juta. Jadi laba bersihnya tahun pertama itu 36 juta dalam proyek ini seluruhnya. Per tahun itu 36 juta. Nah, di sini ada project charter. Tim saya ada siapa aja di sini dan fitur-fitur yang akan ditampilkan nanti yang akan dibuat oleh tim saya. Di sini ada saya sendiri sebagai project manager dan staff-staff yang lain yang akan membantu saya nanti. Ada scope management. Scope management ini lanjutan dari project charter tadi ya. Berisi project title yang tadi, lalu ada persiapan oleh saya sendiri dan justifikasi bahwa proyek ini membutuhkan biaya sekitar 60 juta dan perkiraan per tahun akan dapat 36 juta. Di sini ada ya requirement lagi seperti yang tadi, fitur-fiturnya. Lalu ada summary of project deliverables sama isinya fitur-fitur dan penurunannya, penjelasan lebih lengkapnya. Terus ada project success kriteria. Jadi ini kayak justifikasi lagi, biayanya sekitar 60 juta yang akan diselesaikan selama 3 bulan. Nah, lalu ini ada work breakdown structure diagram. Di sini ada inisiasi, perencanaan, eksekusi, dan penutupan. Di inisiasi kita akan mengidentifikasi kebutuhan proyek, lalu pembentukan tim proyek, kemudian persetujuan proyek. Dalam perencanaan proyek kita ada perencanaan proyek, perencanaan teknis, perencanaan manajemen risiko. Lalu ada eksekusinya pengembangan software, pengadaan hardware dan infrastruktur, pelatihan dan implementasi. Lalu penutupan ada finalisasi proyek dan serah terima. Lalu ini Gantt chartnya. Gantt chart itu lanjutan dari WBS tadi. Project ini dibuat selama 3 bulan, jadi kurang lebih sama seperti WBS tadi karena Gantt chart ini berdasarkan WBS tadi. Tapi mungkin ini dibuat lebih detail lagi. Ya, pertama ada inisiasi, kedua ada planning dan
eksekusi, lalu ada closing juga, sama seperti tadi. Nah, di sini dijelaskan lebih jelas minggu-minggu berapa ya kegiatan dilakukan, sama seperti WBS tadi. Lalu selanjutnya ada PDM. PDM ini penurunan dari Gantt chart tadi ya. Bisa dibilang mungkin sedikit lebih detail dari Gantt chart tadi. Tujuan PDM ini menguraikan kegiatan-kegiatan eksekusi yang dilakukan selama proyek ini berjalan. Kira-kira seperti ini bentuk PDM ya. Jika kita lihat Gantt chartnya di minggu pertama, pembuatan software memang seperti ini ya, harus lengkap, ada PDM, ada Gantt chart sebagai posisi manajemen proyek, ada WBS, ada scope manajemen, project charter, ada exhibitnya juga, business case. Seperti ini. Urutan untuk melakukan manajemen proyek. Dan contoh-contohnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kurang lebih seperti itu pengerjaan proyek yang saya kerjakan ini. Dan untuk kesimpulannya yaitu manajemen proyek memang panjang prosesnya dan harus dilakukan secara detail, secara rinci, secara hati-hati, dan tentu saja oleh ahlinya. Untuk orang yang tidak begitu mengerti manajemen proyek mungkin memang akan kesulitan ya, tapi ya itulah bagian dari perjalanan seorang IT, seorang informatika, seorang konsultan IT, seperti itu. Tapi sebenarnya tidak hanya menjadi manajemen proyek, kamu bisa juga menjadi programmer yang handal mungkin, tapi nanti kamu akan berjalan di bawah manajemen proyek. Manajemen proyek itu tidak memikirkan bagaimana program itu akan dijalankan atau proses codingnya, tidak ada. Justru manajemen proyek itu lebih ke paper ya. Istilahnya manajemen proyek itu mengurus paper, sementara programmer itu lebih ke arah menyusun kode-kodenya, line of kodenya, dan harus mengikuti prosedur manajemen proyek juga yang sudah direncanakan. Jadi keduanya saling berhubungan, saling membutuhkan, saling menyatu. Tanpa manajemen proyek, programmer juga tidak akan tahu gitu berapa bayaran yang dibutuhkan untuk program yang akan dijalankan, butuh berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek yang dijalankan, dan detail-detail lainnya, fitur-fitur apa dan support apa yang harus ada pada proyek tersebut. Jadi dua-duanya itu saling membutuhkan gitu. Sekiranya yang saya tangkap sih seperti itu. Jadi tanpa manajemen proyek, programmer itu seperti tersesat, tidak tahu apa yang harus
mereka jalani seperti apa dan apa saja yang dibutuhkan, dan biaya-biaya, budget estimate dan schedule estimate itu sangat diperlukan ya, agar terangkai dengan rapi gitu proyeknya. Dan manajemen proyek tanpa programmer juga seperti buntung gitu. Dia tidak akan bisa jalan karena hanya sekedar paper saja gitu. Jadi untuk mewujudkan proyek yang dia buat itu di papernya itu butuh yang namanya programmer juga. Jadi keduanya itu saling membutuhkan, saling ada satu sama lain gitu, tidak bisa dipisahkan dalam sebuah proyek IT. Sekiranya seperti itu dari saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang atau kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.